Anak-anak, hari ini kita akan belajar penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Ada tiga cara penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel, yaitu cara substitusi, cara eliminasi, dan cara eliminasi substitusi atau gabungan 4. Tapi paling sering kalian menggunakannya dengan cara eliminasi maupun dengan cara gabungan. Yuk kita simak aja. Sebelum kita ke penyelesaian, Ibu ingatkan kembali bentuk umum persamaan linear tiga variabel. Tentunya bentuknya pasti memiliki tiga variabel ya, yaitu AX plus BY plus CZ. Oke, penjumlahannya bisa tambah bisa kurang. Sama dengan D adalah nilai konstanta atau bilangan realnya ya. Oke, penyelesaian dari persamaan linear adalah tiga bilangan X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan. Penyelesaian itu bisa ditulis dengan X, Y, Z. Nah, ini nanti penyelesaiannya. Kalian dapat nilai X, kalian dapat nilai Y, dan kalian dapat nilai Z. Nah, sehingga kalian bisa menuliskannya X, Y, Z atau angka-angkanya gitu ya, Nah ya. Adapun sistem persamaan linear tiga variabel adalah sistem persamaan yang memuat persamaan linear tiga variabel. Ini bentuk tiga. Ini bentuknya ya, Nak. Ada kursornya. Nah, ini bentuknya. Bentuk umum sistem. Ingat, sistem berarti ada lebih dari satu persamaannya, tiga persamaannya, Nah ya. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu metode substitusi. Oke, ini kalian akan gunakan ketika nanti menggunakan metode gabungan. Yang pertama, metode substitusi yaitu metode yang dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lainnya. Selanjutnya, nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam pengalaman persamaan yang lain. Metode substitusi ini lebih tepat digunakan untuk SPLTV yang memuat bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit apa, Bu Ami? Oke, kalau bentuk umum tadi ada AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, ini nanti kalian Y-nya atau X-nya nanti kalian ubahkan ke luar gitu. Nanti bisa kalian substitusikan. Nah, untuk lebih pahamnya, perhatikan contohnya. Diketahui SPLTV berikut. Nah, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Oke, ini bentuk umum sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear tiga variabel. Katanya tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke. Langkah pertama yaitu persamaan 1. Persamaan 1 ini ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ini ya bentuknya, Nah. Oke, terus persamaan 1 dirubah sehingga diperoleh bentuk eksplisit. Oke, persamaan 1 tadi 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Nah, bentuk eksplisitnya Y-nya disendirikan. Oke, sama dengan yang lainnya pindahkan ke ruas kanan gitu ya, Nah ya. Oke, karena Y-nya tetap bentuk positif, berarti Y sama dengan tetap di tempat di rumahnya. Y sama dengan 4 tetap di rumahnya. Nah, sedangkan 2 tadi positif pindah ke 4 menjadi min, dan Z tadi positif pindah ke tempat jadi min. Oke, nah ini namanya bentuk eksplisit. Oke, jadi nanti X, Y atau Z-nya kalian buat jadi sendiri. Nanti Y ini yang nanti akan disubstitusikan ke persamaan yang lain. Nah, dapatlah persamaan 4. Oke, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, iya, persamaan ini kalian substitusikan ke persamaan 2. Mana persamaan 2? Ini persamaan 2. Nanti kalian gantikan si Y-nya ini menjadi, nah ini 4X. Oke, lihat nih. Ini kan persamaan 2. Nah, 3X min Y plus 2Z sama dengan min 4. Nah, Y-nya kalian ganti dengan persamaan 4. Nah, ini 3X-nya tetap karena ini persamaan 2, dan 2Z-nya juga tetap. Tapi yang diganti hanya nilai Y-nya karena Y sama dengan ini nilainya. Gitu ya. Nah, karena dia min di persamaan 2 jadi depannya ada min. Oke, sisanya gantikan nilainya dengan nilai Y yang sudah dibentukkan eksplisit tadi di persamaan 4. Gitu ya. Oke, tadi udah digantikan nilainya. Sekarang kita kalikan dengan minnya. Kenapa ini harus dikalikan? Karena ini tandanya mengali gitu ya. Kalau dia positif, tanda semuanya ini akan sama. Nah, ini awas hati-hati kejebak. Karena ini min, berarti min kali 4 dia jadi min 4. Min dikali min jadi positif, min dikali min lagi jadi positif. Nah, bedakan tandanya, Nak. Oke, kalau depannya negatif, dia akan berubah tanda tergantung tandanya gitu ya. Oke.
Nah, yang ini 3x. Oke, sudah selesai. Sekarang kita dekatkan variabelnya yang sama. X dengan X, Z dengan Z. Nah, yang tidak ada variabel kita pindahkan juga. Gitu. 3x dekatkan dengan 2x. Z tekan-tekan dengan Z. Oke, tandanya tetap sama. Nah, yang berbeda hanya plus min 4. Jadi karena dia pindah rumah jadi positif. Gitu ya. Nah, 3x tambah 2x jadi 5x. Z tambah 2z sama dengan 3z. 1 tambah 2 ya nak ya, 3 sama dengan min 5 tambah 4 hasilnya min 1. Nah, ini jadi persamaan 5. Belum selesai. Oke, kita belum selesai. Sudah didapat. Sekarang substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Oke, substitusikan lagi si Y ke persamaan 3. Nah, ini persamaan 3 nih. Kita ambil dari sini ya. Ini persamaan 3. Oke. Nanti Y-nya kita ganti dengan yang di persamaan 4 yang tadi udah dalam bentuk eksplisit dari persamaan 1 tadi. Nah, ini X tambah 2 dikali karena Y-nya 2Y, berarti 2 dikali. 2 dikalikan dengan Y yang tadi persamaan 4. Oke, X tambah 2 kali 4, 8. 2 kali min 2X, min 4X. 2 kali min Z, jadi min 2Z ditambah 2Z sampai dengan 4. Ini dari mana? Dari persamaan 4 tetap benar dikali. Oke, kita sekarang jumlahkan, dekatkan dengan yang variabelnya sama. X dengan X, Z dengan Z. Oke, yang nggak punya variabel pindahkan ini positif, pindah ke kanan jadi negatif. Gitu ya. X min 4X jadi min 3X. Min 2Z tambah 2Z. Habis, ya kan? Habis karena min 2 ditambah 2. Hutang 2, bayar 2. Habis Z-nya, selesai ya. Oke, 5 dikurang 3, min 8. 5 dikurang min 8 lebih besar dan nilainya negatif, pasti masih sisa dong hutangnya, ya kan? Jadi min 3. Min 3x sama dengan min 3. Oke, berarti x-nya sama dengan 1. Didapat x-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena min 3 dibagi min 3. Ini negatif dibagi negatif sama dengan 1. Gitu ya, nak ya? Oke, didapat nilai x sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat x sama dengan 1, tinggal nanti substitusikan ke persamaan 5 yang tadi kita dapat. Persamaan 5 tadi yang mana? Ini nih, 3x tambah 5x ditambah 3z. Yang mana persamaan 5? Nih, yang tadi sudah kita cari. Mana kursornya? Ini nih, yang tadi substitusikan. Oke, sekarang kita masukkan x sama dengan 1 ke persamaan 5 ini. Oke, nah ini. Nah, ini sudah dimasukkan. Oke, X nya ganti 1 karena dapat X sama dengan 1, berarti 5 kali 1 tambah 3Z sama dengan min 1. 5 kali 1 5. Kita pindahkan jadi tadi positif jadi negatif gitu ya. 3Z nya tetap, berarti 3Z sama dengan min 1 min 5. Hutang jadi tetap hutang min. Jangan ditinggalkan tanda minnya. Oke, min 6. Oke, sekarang Z nya sama dengan berapa? 3 dikali Z nya berapa supaya hasilnya min 6, atau min 6 dibagi 3 ya kan? Sama dengan min 2. Oke, didapat nilai Z-nya 2. Oke, kita sudah dapat nilai X, kita sudah dapat nilai Z. Sekarang kita masukkan X sama Z-nya ke persamaan 4 ya, untuk dapat nilai Y. Oke, yang tadi kita bentuk eksplisit di persamaan 1 tadi kita ubah jadi persamaan 4. Nah, nih, yuk kita masukkan nilai X sama nilai Z-nya supaya kita dapat nilai Z-nya. Nah, 4 dikurang 2, X-nya 1 jadi 1, Z-nya jadi min 2, berubah jadi min 2. Ingat minnya jangan 1 saja, karena ini min, terus ini min juga berarti 2 kali. Nah, min kali min jadinya plus nih, gitu ya. 2 kali 1 ya min 2. Oke, 4 dikurang 2 tambah 2. 4 hutang 2, sisa 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4. Jadi sudah dapat penyelesaian X sama X, Y, Z-nya. Oke, X-nya jadi sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan min 2. Oke, nih bawah ketutupan ya min 2-nya. Oke, X-nya sama dengan Z-nya sama dengan min 2. Oke, itu namanya cara substitusi. Oke, ada yang diubah ke bentuk eksplisit. Kalau substitusi habis itu kalian masukkan gitu. Namanya substitusi, masukkan gitu. Nah, beda dengan eliminasi. Kalau eliminasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Nah, ada variabel yang dihilangkan untuk mendapatkan nilai variabel lain. Oleh karena itu, koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan harus sama atau dibuat sama. Iya, koefisiennya harus disamakan atau dibuat sama karena kita mau menghilangkan variabel. Salah satu variabel. Contohnya ya, ini ada 3 persamaan.
Ini sama yang seperti tadi. Iya. Nah, jadi asal cara substitusi, cara eliminasi, cara gabungan itu harusnya mau pakai cara yang mana aja hasilnya akan tetap sama. Ini contoh ya nak, cara eliminasi. Nah, diketahui SPTV-nya. Nah, ini soal persamaannya sama yang tadi substitusi ya. Nah ini 3 persamaannya sama, suruh cari penyelesaian nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk cari eliminasi kita harus samakan koefisien variabel yang akan kita hilangkan. Karena ini kita akan mengeliminasi nilai X, berarti koefisiennya nilai yang variabel X harus kita samakan. Bagaimana cara menyamakannya? Ya tentu saja. Nah 2 ini supaya pokoknya yang ini harus sama nilainya, berarti ini 2 dikali 3 dan yang ini 3 dikalikan 2. Oke, kebalikan aja gitu ya nak, supaya nanti sama-sama koefisiennya nilainya 6 gitu. Ingat kata Bu Omi, kalau mau salah satu bagian kalau penjumlahan dikalikan dengan suatu bilangan, berarti semuanya akan dikalikan. Beda dengan pembagian ataupun dengan perkalian. Jadi kalau penjumlahan semua bagiannya harus dikalikan gitu ya. Oke, 2X dikali 3 jadi 6X, Y dikali 3 jadi 3Y, Z dikalikan 3 jadi 3Z. Dan yang bawahnya sama 2, 3X dikalikan 2 jadi 6X, 2 dikali dengan min Y sama dengan min 2Y, 2 dikalikan dengan 2Z berarti jadi 4Z. Oke, min 5 dikalikan 2 jadi min 10. Karena koefisien variabel X sudah sama, kita eliminasi atau kita, nah karena yang satunya nilainya positif dan nilainya positif, kita kurangkan. Oke, gitu ya nak ya. Kalau misalnya nilainya yang satu positif, satunya negatif, nanti kita akan tambahkan di sini, bukan kita kurangkan. Oke, itu cara mengeliminasi, bisa dijumlahkan, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, gitu ya. Nah, karena ini nilainya positif ya kita kurangkan karena kita mau eliminasi yang X. Nah oke, 6 dikurang 6 berarti habis 6 nya. Terus 3 dikurang min 2, 3 dikurang min 2, ada kurang ada min, berarti nanti yang 2 nya ini jadi positif, jadi nanti tinggal kita tambahkan 3 tambah 2 sama dengan iya. Kalau yang ini kan positif, nah 3 dikurang 4, nah yang satu positif, yang satu juga positif, cuman ada tanda tengah-tengahnya di kurangnya, berarti nanti ini kan jadi min. Nah ini lebih gede berarti nilainya, berarti 3 ngutang 4 gitu kan, ibaratnya masih ada sisa ngutang 1, nah si Z. Oke, 12 dikurang min 10. Oke, karena satunya positif satunya negatif, ya udah nanti yang ini ya berubah jadi positif. Kita tinggal jumlahkan, didapat 5Y dikurang Z sama dengan 22, ini adalah persamaan 4. Oke, kita akan cari tambahannya untuk persamaan 4 ini dengan cara mengeliminasi nilai X untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Kalau tadi persamaan 1 persamaan 2, sekarang persamaan 1 persamaan 3. Iya, kenapa? Nanti kita akan mengeliminasi persamaan dari hasil dengan hasil persamaan 1 dan persamaan 3 gitu. Nah, nih, eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Nilai variabel X juga, jika yang tadi persamaan 1 2 kita hilangkan si X, yang persamaan 1 dan 3 juga kita hilangkan si X juga, supaya nanti hasilnya ketemu dengan sesama variabelnya gitu. Jangan nanti kalau yang pertamanya kita hilangkan X, nanti yang persamaan 1 3 nya kita hilangkan Y, nggak ketemu nanti karena nanti kan yang hilang si Y ada, jadi terdapat X sama Z. Nah sedangkan persamaan 4 nggak ada X nya gitu, nanti nggak bisa dieliminasikan gitu. Kalau yang ini dihilangkan X, berarti yang ini juga dihilangkan X nya juga. Oke, kita samakan ya, samakan koefisien karena ini berbeda. Nah satu koefisiennya 2, yang satu koefisiennya 1 gitu kan. Oke, berarti kita kalikan yang atas kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Kalau kalikan 1 nilainya sama, tapi kalau kalikan 2 ya udah berubah, berarti kan 2 kali X berarti 2X, 2 kali 2Y berarti 4Y, 2 kali 2Z berarti jadi 4Z, 2 dikali 5 jadi 10. Terus nah yang satunya positif ya udah kita kurangin gitu ya. 2X dikurang 2X habis. Nah ini hilang jadi variabel X nya. Y dikurang 4Y masih ada hutang. 2Z dikurangin 4Z masih ada hutang. 10 dikurang 10 hutang juga. Nah ini adalah persamaan min. Ya udah nggak apa-apa, kalau nilainya min semua nggak apa-apa, jangan takut dengan nilai min gitu ya. Nah terus kita eliminasi nilainya dari persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, kita dapat persamaan 4, kita dapat persamaan 5. Nah nanti ini akan kita hilangkan salah satu variabelnya. Boleh hilangkan Z nggak Bu Ami? Boleh, yang penting koefisiennya sama. Nah yang kalau di sini Bu Ami akan hilangkan si Y nya. Oke,
Kalau kalian menghilangkan Z nggak apa-apa, nanti dapatnya nilai Y. Kalau Bu Omi hilangkan nilai Y, berarti Bu Omi dapat nilai Z gitu. Nanti yang akan dimasukkan atau disubstitusikan. Lihat sini, kita hilangkan si Y. Nah, kita hilangkan si Y, samakan koefisiennya. Yang 1,5, yang 1,3. Oke, ditukar supaya koefisiennya sama. Oke, dikalikan, dapatnya nilainya. Kalikan 1, 3 kali 5, 3 kali Z, 3 kali 22 gitu ya. 5 kali 3, 5 kali min 3, 5 kali min. Nah, oke, ini kan min, ini positif jadi min. Ya udah, pokoknya sama nilainya. Nah, yang satunya positif, satunya negatif nih, koefisiennya udah sama 15 15, tapi satu positif, satunya negatif. Tidak kita kurangkan. Kalau kita kurangkan nanti jadinya 15 dikurang min 15. Nah, min 15 jadi nanti jadi positif. Jadinya jumlah jadi 30 Y. Nah, sehingga supaya nilai Y-nya hilang, nah tanda plusnya kita karena satu positif kata negatif, jadi kita tambahkan untuk menghilangkan Y. Itu cara mengeliminasi, nggak melulu selalu dikurang ya, nak. Bisa dijumlahkan juga. Nah, gitu. Oke, 15 ditambah min 15 habis. 3Y min 3Y ditambah min 15. Min karena plus kali min ya tetap min, ya udah jadi jumlahin aja, min 18. 66 ditambah min 30. Oke, jadi jawabannya 36. Z kita dapat 36 dibagi min 18, atau min 18 kali berapa supaya hasilnya positif 36. Hasilnya min 2. Oke, dapat nilai Z nya sama dengan min 2. Sama nggak sama yang tadi? Oh iya, sama, Z nya min 2 ya. Nih, Z nya sama dengan min 2. Oke, sama. Oke, Bom bilang kan kalau substitusi eliminasi pokoknya mau pakai cara yang mana aja nilainya pasti sama. Yang penting jangan salah hitung. Sudah didapat nilai Z, sekarang kita eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5 untuk dapat nilai Z. Oke, untuk dapat nilai Y tadi Z. Oke, nah sudah dapat, kita eliminasi si Z untuk dapat nilai Y. Karena tadi koefisiennya berbeda, kita kalikan 3 kalikan 1. Oke, boleh yang mana dulu ya, nak, ya dikerjakan. Oke, dikalikan 1 setiap bagian, dapatlah di sebelah sini. Terus gimana yang satunya? Nah, kan yang mau kita hilangkan yang ini, yang si Z yang koefisiennya udah sama nih. Nah, berarti karena satunya negatif, satu negatif, ya udah ini diganti, berarti dikurangkan. Tandanya sama, soalnya yang satu negatif, satu negatif. Kenapa? Karena nanti yang ini kan min 3 dikurang min 3. Kurang min 3. Nanti kan kurang jadi positif ini. Jadi min 3 tambah 3. Habis negatif ditambah dengan yang positif. Oke, jadi habis ini di sini. Nah, sudah ya. Oke, jadi jadi 15 dikurang min 3. Nah, kan dia jadi positif kan? Min ketemu min dia jadi positif. Oke, jadi 18. Kalau min ketemu min jadi positif, 3 tambah 3 ya habis gitu kan Z-nya. Nah, yang ini juga jadi positif, jadi 72. Y-nya sampai dengan 4, atau 72 dibagi 18 sama dengan 4. Dapat deh nilai Y-nya 4. Oke, sekarang eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 untuk dapat nilai X-nya. Oke, eliminasi Y. Nah, yang eliminasi si Y-nya supaya kita dapat nilai X. Nah, ini gitu. Sudah dapat nilainya X sampai dengan 1. Sama ya, seperti tadi ya, X sampai dengan 1, Y sampai dengan 4 dan Oke, menurut Ibu Omi agak bingung sih untuk eliminasi maupun substitusi. Ibu Omi lebih suka eliminasi substitusi atau gabungan. Nah, nanti Ibu Omi hanya menjelaskan eliminasi itu apa, substitusi. Eliminasi itu ya berarti ada yang dihilangkan variabelnya. Kalau substitusi berarti memasukkan yang sudah kita dapat nilainya. Oke nih, yuk lebih enak yang eliminasi substitusi. Lihat nih. Nah, metode ini menggabungkan dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, metode ini menggunakan eliminasi untuk menentukan nilai salah satu variabel. Selanjutnya nilai variabel itu disubstitusikan ke dalam suatu persamaan hingga diperoleh nilai variabel yang lain. Iya, eliminasi dulu terus substitusi. Nah, ini masih sama ya soalnya di persamaan 3, sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nah, eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, kita sudah eliminasi 1/2 dan 2. Didapat di persamaan 4. Eliminasi
X juga di persamaan 1 dan 3. Oke, ini kayak langkah pertama ya. Ya, eliminasi. Yang eliminasi X dapat 4 dan 5. Terus eliminasi juga. Nah, didapat nilai Z-nya. Udah eliminasi persamaan 4. Nah, ini langkah eliminasi untuk metode gabungan. Ketika Z sudah kita dapat, nah kita substitusikan si Z nih. Substitusikan si Z ke persamaan 4 yang tadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, Z langsung aja kita ganti min 2 sehingga kita dapat nilai Y. Nah, gitu kan. Z-nya kita ganti nih. Z-nya jadi min 2. Oke, min 2, min ketemu dekat dengan min jadi positif. Oke, 5Y sama dengan 22. Karena dia positif, pindah ke kanan jadi negatif, dikurangin. Jadi dapatlah nilainya Y sama dengan 4. Nah, sudah, nggak usah dieliminasi lagi, tapi substitusikan lagi. Substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1 untuk dapat nilai X gitu. Nah, sudah didapat nilai Y-nya dan nilai Z-nya. Sekarang kita substitusikan nilai Z dan Y ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai X. Nah, gitu. Nah, ini persamaan satunya. Kita sudah dapat nilai Y, kita sudah dapat nilai Z. Nah, sekarang kita gantikan nilai Y sama Z-nya nih. Ini namanya substitusi. Kalau tadi pertama 1 2 3 eliminasi, selanjutnya substitusi gitu kan. Jadi langkahnya lebih pendek mengerjakannya, tinggal masukkan saja. Kita gantikan nilai Y sama nilai Z yang sudah kita dapat tadi dari eliminasi ya. Dan substitusi. Nah, 2X nya tetap karena X kita belum tahu, Y nya kita ganti dengan 4, Z nya kita ganti dengan min 2 sama dengan 4 nih, kita udah ganti ya. Oke, 2X 4 dikurang 2 ya 2 sama dengan 4. 2X berarti sekarang 4, 2 nya positif kita pindahkan ke kanan, dapat nilainya 4 dikurang 2 2. Berarti 2X sama dengan 2X sama dengan 2 dikali X nya berapa supaya nilainya 2, atau 2 dibagi 2. Jadi dapat X sama dengan 1. Jadi nggak usah eliminasi, terus tidak usah substitusi terus. Nah, ini kan tinggal eliminasi di langkah-langkah yang pertama ini aja. Nah, ini eliminasinya persamaan 1 2, persamaan 3, terus eliminasi hasil dari persamaan 1 2 dan 1 3, dapatnya persamaan 4 dan 5. Dari dapat nanti dapat salah satu nilai. Nah, kalau satu nilai sudah didapat, kuncinya satu nilai sudah didapat itu easy banget, tinggal substitusiin aja di antara yang persamaan 5 atau persamaan 4 gitu ya. Nah, ini seperti ini tadi nih, eliminasi terus substitusi nih. Gitu kan. Setelah dapat X-nya ya udah, cari yang persamaan yang ada nilai variabel X terus kita gantikan. Gitu ya. Bu Ami ini emang harus mengikuti eliminasi persamaan 1 2 1 3 gitu. Iya, benar, tepat sekali. Ini harus kita lalui untuk mendapatkan persamaan 4 sama persamaan 5 gitu ya, Nak. Nah, supaya nanti kita bisa eliminasi hasil dari persamaan 1 2 dan 1 3 untuk dapatkan salah satu nilainya. Jadi eliminasinya ada 3 kali, baru tinggal substitusi. Nah, itu di metode gabungan, eliminasi terus substitusi ya. Menurut Ibu Ami sih enak yang seperti ini gitu ya, Nak ya. Oke, jadi nilainya sama, yang tetap diperoleh X1 X-nya 1, Y-nya 4, dan Z-nya sampai dengan min 2. Begitu deh. Oke, kalian akan gunakan ya. Nah, kalau ini kan persamaannya sudah diketahui ya, atau soalnya sudah diketahui. Nanti pada pertemuan berikutnya Ibu Ami akan memberikan video untuk bentuk soal cerita yang sebelumnya sudah Ibu Ami ajarkan cara buat model dari soal cerita. Nah, nanti kalian akan membentuk sebuah modelnya sistem persalinan 3x3 seperti ini. Jadi nanti cara penyelesaiannya itu eliminasi substitusi. Begitu ya, Naya. Oke, terima kasih.